Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang the production cycle. Berikut ini adalah nama anggota dari kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Arneta Dwi Rama Firanti dengan NIM 2019 310379. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Muda Sari Asamevia NIM 2019 310449. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alvinia Putri Mauludia dengan NIM 2019 310452. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Jihana Fisa dengan NIM 2019 310453. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Mazia Almada dengan NIM 2019 310772. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan siklus produksi atau production cycle. Production cycle yaitu serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Lalu saya akan sedikit menjelaskan tentang gambar diagram konteks siklus produksi. Siklus pendapatan yang memberikan informasi tentang produk apa yang dipesan dan ramalan penjualan atau kuantitas yang akan digunakan oleh bagian produksi untuk menyusun rencana produksi dan jumlah persediaan. Sebaliknya, siklus produksi memberikan informasi kepada siklus pendapatan tentang produk apa yang telah selesai dibuat dan jumlah produk yang tersedia untuk dijual. Lalu, informasi tentang bahan baku dikirim ke siklus pembelian dalam bentuk surat permintaan pembelian. Sebaliknya, siklus pembelian juga memberikan informasi tentang bahan baku yang dibeli dan pengeluaran lain yang termasuk dalam overhead pabrik. Lalu, informasi tentang kebutuhan tenaga kerja dikirimkan ke sistem manajemen sumber daya manusia atau penggajian yang nantinya akan memberikan data tentang tersedianya tenaga kerja dan biayanya. Lalu yang terakhir ada informasi tentang harga pokok produksi dikirimkan ke siklus buku besar dan pelaporan. Ada 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi. Yang pertama, desain produk. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan. Yang ketiga, operasi produksi. Dan yang terakhir ada akuntansi biaya, yang mana nanti akan dijelaskan setiap subtopiknya oleh rekan-rekan saya. Lalu yang selanjutnya yaitu proses. Proses sistem informasi siklus produksi mengintegrasikan data operasional dan keuangan dari banyak sumber. Departemen teknik bertanggung jawab untuk mengembangkan spesifikasi produk, file tagihan bahan baku menyimpan informasi tentang komponen produk, dan file daftar operasi berisi informasi tentang cara membuat setiap produk. Untuk mengembangkan spesifikasi tersebut, engineering mengakses kedua file untuk memeriksa desain produk serupa, juga mengakses file, buku besar, dan inventaris untuk informasi yang diperlukan untuk menghitung biaya desain produk alternatif. Departemen perencanaan produksi juga menggunakan informasi tersebut ditambahi dengan data tentang tingkat file pesanan produksi untuk mengotorisasi produksi barang tertentu. Pada saat yang sama, catatan baru ditambahkan ke file barang dalam proses untuk mengumpulkan biaya data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ancaman dan kontrol dalam siklus produksi. Pada aktivitas masalah umum selama siklus produksi, ada beberapa ancaman. Yang pertama, data master tidak akurat atau tidak valid. Dapat dilakukan kontrolnya, yaitu kontrol integritas pemrosesan data. Yang kedua, ada pembatasan akses ke data master. Lalu yang ketiga, ada tinjauan semua perubahan pada data master. Lalu untuk ancaman yang kedua, yaitu pengungkapan informasi sensitif yang tidak sah. Untuk kontrolnya sendiri, dapat dilakukan kontrol akses dan enskripsi. Lalu yang ketiga, ada hilang atau rusaknya data. Dengan ancaman tersebut, kita dapat melakukan kontrol, yaitu prosedur percadangan dan pemulihan bencana. Lalu untuk aktivitas desain produk, ancamannya yaitu desain produk yang buruk mengakibatkan biaya yang berlebih. Dengan itu, kita dapat melakukan kontrol, menganalisis akuntansi biaya yang timbul dari pilihan desain tersebut. Lalu juga dapat dikontrol dengan cara menganalisis biaya garansi dan perbaikan. Yang selanjutnya pada aktivitas perencanaan dan penjadwalan. Ancamannya yaitu lebih dan kurang produksi. Dengan ancaman tersebut, kita dapat melakukan kontrol, yaitu sistem perencanaan produksi, tinjauan dan persetujuan jadwal dan pesanan produksi, dan juga pembatasan akses ke pesanan produksi dan jadwal produksi. Lalu, aktivitas berikutnya ada produk operasi. Dalam aktivitas ini dapat beberapa ancaman. Yang pertama ada pencurian inventaris. Pencurian inventaris ini dapat dikontrol dengan kontrol akses fisik, dokumentasi semua pergerakan inventaris, pemisahan tugas penitipan aset dari pencatatan data otorisasi penghapusan, lalu yang terakhir ada pembatasan akses ke data induk inventaris.
otomatris. Lalu untuk ancaman yang selanjutnya ada pencurian aset tetap. Dengan pencurian aset tetap ini bisa dilakukan kontrol dengan cara persediaan fisik semua aset tetap dan pembatasan akses fisik ke aset tetap. Selanjutnya juga dapat dilakukan kontrol memelihara catatan rinci aset tetap termasuk pelepasan. Lalu yang selanjutnya ada ancaman performa buruk. Untuk ancaman ini dapat dilakukan kontrol dengan cara pelatihan dan laporan kinerja. Yang selanjutnya ada ancaman investasi aset tetap yang kurang optimal. Untuk ancaman ini dapat dilakukan kontrol dengan cara persetujuan yang tepat atas akuisisi aset tetap, termasuk penggunaan permintaan proposal untuk mendapatkan beberapa tawaran kompetitif. Lalu yang selanjutnya ada ancaman kehilangan persediaan atau aset tetap karena kebakaran atau bencana lainnya. Bisa dikontrol dengan cara pengamanan fisik, misalnya alat penyiram api. Lalu yang selanjutnya ada ancaman gangguan operasi. Untuk ancaman ini dapat dikontrol dengan cara rencana pencadangan dan pemulihan bencana. Lalu yang selanjutnya ada aktivitas biaya akuntansi. Untuk biaya akuntansi ini terdapat juga beberapa ancaman, yaitu ada data biaya tidak akurat dengan dikontrol dengan cara otomatisasi data sumber. Lalu dapat juga dengan cara kontrol integritas pemrosesan data. Yang selanjutnya ada ancaman alokasi biaya overhead yang tidak tepat. Dapat dikontrol dengan cara penetapan biaya berdasarkan aktivitas digerakkan oleh waktu. Lalu yang terakhir ada ancaman laporan yang menyesatkan. Untuk ancaman tersebut dapat dikontrol dengan cara metrik kinerja yang inovatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain produk. Langkah pertama dalam siklus produksi adalah desain produk. Tujuannya adalah untuk menciptakan produk yang memenuhi persyaratan pelanggan dalam hal kualitas, daya tahan, fungsionalitas, sekaligus meminimalkan biaya produksi. Aktivitas desain produk menciptakan dua keluaran, yaitu 1. Bill of Material. Bill of Material adalah sebuah dokumen yang menentukan nomor bagian, deskripsi, dan jumlah setiap komponen yang digunakan untuk produk jadi. Yang kedua, daftar operasi. Daftar operasi adalah sebuah dokumen yang menentukan urutan langkah-langkah yang harus diikuti dalam membuat produk, peralatan apa yang digunakan, dan berapa lama setiap langkah harus dilakukan. Berikut adalah contoh Bill of Material dan daftar operasi. Alat seperti perangkat lunak manajemen siklus hidup produk atau PLM dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses desain produk. 3 komponen utama dari perangkat lunak PLM yaitu yang pertama perangkat lunak Computer Aided Design atau CAD untuk merancang produk baru. Perangkat lunak CAD memungkinkan produsen untuk merancang dan menguji model produk virtual 3D sehingga menghilangkan biaya yang terkait dengan pembuatan dan penghancuran prototipe fisik. Yang kedua, perangkat lunak manufaktur digital yang mensimulasikan bagaimana produk tersebut akan diproduksi. Perangkat lunak manufaktur digital memungkinkan perusahaan menentukan kebutuhan tenaga kerja, mesin, dan proses secara optimal memproduksi barang di fasilitas yang berbeda di seluruh dunia untuk meminimalkan biaya. Yang ketiga, perangkat lunak manajemen data produk yang menyimpan semua data yang terkait dengan produk. Perangkat lunak manajemen data produk menyediakan akses mudah ke spesifikasi teknis terperinci dan data produk lainnya untuk memfasilitasi desain ulang, modifikasi, dan pemeliharaan pasca penjualan produk. Selanjutnya yaitu ancaman dan kontrol. Desain produk yang buruk menaikkan biaya dalam beberapa cara. Menggunakan terlalu banyak komponen unik saat memproduksi produk serupa meningkatkan biaya yang terkait dengan pembelian dan pemeliharaan persediaan bahan baku. Hal ini juga sering mengakibatkan proses produksi yang tidak efisien karena kompleksitas yang berlebihan dalam perubahan dari produk satu ke produk lainnya. Produk yang dirancang dengan buruk juga lebih mungkin menimbulkan biaya garansi dan perbaikan yang tinggi. Untuk mengurangi ancaman ini, akuntan harus berpartisipasi dalam aktivitas desain produk karena 65% hingga 80% dari biaya produk ditentukan pada tahap proses produksi ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya ada planning and scheduling atau perencanaan dan penjadwalan. Tujuan dari perencanaan dan penjadwalan ini untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek sambil meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Yang pertama, metode perencanaan produksi. Terdapat 2 metode umum perencanaan produksi yaitu Manufacturing Resource Planning atau MRP2 dan Lean Manufacturing. Manufacturing Resource Planning atau MRP2 merupakan perluasan dari perencanaan kebutuhan bahan yang berusaha untuk menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi perkiraan permintaan penjualan. Sistem MRP2 sering disebut sebagai push manufacturing karena barang produksi dengan harapan permintaan pelanggan. Selanjutnya ada Lean Manufacturing. Lean Manufacturing memperluas prinsip-prinsip sistem persediaan just-in-time ke seluruh proses produksi. Tujuan Lean Manufacturing adalah untuk meminimalkan atau menghilangkan persediaan bahan baku
barang dalam proses, dan barang jadi. Lean manufacturing sering disebut sebagai pull manufacturing karena barang diproduksi sebagai tanggapan atas permintaan pelanggan. Secara teoritis, sistem lean manufacturing hanya memproduksi sebagai tanggapan atas pesanan pelanggan. Namun dalam praktiknya, sebagian besar sistem lean manufacturing mengembangkan rencana produk dalam jangka pendek. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu kunci dokumen dan formulir. Informasi tentang pesanan pelanggan, perkiraan penjualan, dan tingkat persediaan barang jadi digunakan untuk menentukan tingkat produksi. Hasilnya adalah Master Production Schedule atau MPS, atau jadwal produksi induk, yang menentukan berapa banyak setiap produk yang akan diproduksi selama periode perencanaan dan kapan produksi itu harus dilakukan. Gambar 14.6 yaitu contoh dari MPS. MPS digunakan untuk mengembangkan jadwal rinci yang menentukan produksi harian untuk menentukan apakah bahan baku perlu dibeli. Untuk melakukan hal ini perlu untuk eksplor tagihan bahan untuk menentukan kebutuhan bahan baku langsung untuk memenuhi tujuan produksi yang tercantum dalam MPS. Nah, pada gambar yang ada di slide ini terdapat nomor produk yaitu 120 dan keterangan produk untuk Blu-ray player. Lalu ada lead time atau tenggat waktu selama 1 minggu. Selanjutnya ada poin-poin, yang A itu menunjukkan waktu pembuatan produk yaitu 1 minggu untuk Blu-ray player. Lalu yang B itu untuk jumlah akhir yang ada atau total bersih dari minggu sebelumnya. Selanjutnya yang C ini untuk menghitung schedule production bisa dihitung dengan cara menambahkan perkiraan penjualan minggu ke-1 dan minggu kedua lalu ditambah dengan buffer stock dan akan dikurangi dengan persediaan awal. Misalnya minggu pertama yaitu 500. Lalu perkiraan minggu ke-1 dan minggu kedua ditotal menjadi 600, lalu kita tambah lagi dengan buffer stock yaitu 50 menjadi 650. Setelah itu kita kurangi dengan persediaan awal 500 menjadi 150 schedule production. Lalu yang terakhir ada poin D, itu kuantitas awal ditambah produksi terjadwal dikurangi penjualan yang diperkirakan, yaitu 500 ditambah 150 dikurangi 300 menjadi 350. Selanjutnya, aktivitas perencanaan dan penjadwalan ini menghasilkan 3 dokumen lain. Yang pertama, pesanan produksi. Pesanan produksi adalah dokumen otorisasi pembuatan jumlah tertentu dari produk tertentu. Di sini mencantumkan operasi yang perlu dilakukan, jumlah yang akan diproduksi, dan lokasi di mana produk harus dikirimkan. Yang kedua, permintaan bahan. Permintaan bahan yaitu mengotorisasi pemindahan jumlah bahan baku yang diperlukan dari gudang ke lokasi pabrik di mana bahan baku itu akan digunakan. Dokumen berisi nomor pesanan produksi, tanggal penerbitan, dan berdasarkan daftar bahan baku, nomor bagian, dan sejumlah semua bahan baku yang dibutuhkan. Yang ketiga, tiket pindah. Tiket pindah itu dokumen yang mengidentifikasi bagian-bagian yang ditransfer internal suku cadang, lokasi transfernya, dan waktu transfernya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya dalam aktivitas perencanaan dan penjadwalan terdapat ancaman dan kontrol yang mana ancamannya yaitu kelebihan dan kekurangan produksi. Kelebihan produksi atau overproduksi dapat mengakibatkan persediaan barang melebihi permintaan seperti produksi pakaian yang berlebihan membawa risiko persediaan menjadi usang karena barang yang sudah terlalu lama dan peminat yang sedikit. Sedangkan kekurangan produksi juga dapat mengakibatkan hilangnya penjualan dan ketidakpuasan pelanggan karena kurangnya ketersediaan barang yang diinginkan. Seperti produksi pakaian yang memiliki persediaan 20 item, tapi jumlah peminat melebihi dari persediaan sehingga peminat yang ingin membeli tidak kebagian dan membuat kecewa atau tidak puas. Untuk pengendalian atau kontrol dapat dilakukan dengan memperkirakan data tentang stok persediaan yang akan dijual dengan kontrol sistem perencanaan produksi. Selain memperkirakan informasi tentang kinerja produksi, khususnya mengenai total waktu untuk memproduksi, setiap produk harus dikumpulkan secara teratur. Selanjutnya tentang operasi produksi. Langkah selanjutnya dalam siklus produksi adalah pembuatan produk yang sebenarnya. Cara ini di mana aktivitas dilakukan sangat bervariasi di seluruh perusahaan, berbeda menurut jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi, menggunakan berbagai bentuk teknologi informasi dalam proses produksi seperti robot dan mesin yang dikendalikan komputer disebut sebagai manufaktur terintegrasi komputer atau SIM, secara signifikan dapat mempengaruhi proses produksi. Selanjutnya tentang ancaman dan kontrol. Ancaman dan kontrol pencurian inventaris yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko kehilangan persediaan dengan melakukan kontrol akses fisik ke persediaan yang harus dibatasi dan kontrol semua pergerakan internal persediaan yang harus didokumentasikan seperti petugas pengendalian dan karyawan produksi yang menerima bahan baku harus menandatangani permintaan untuk mengakui pelepasan barang ke produksi. Selain itu, kontrol dokumentasi semua pergerakan inventaris seperti permintaan bahan tambahan yang melebihi jumlah yang ditentukan dalam daftar bahan harus didokumentasikan dan disahkan oleh personel pengawas. Selanjutnya, pencurian aset tetap yang dapat dilakukan untuk melindungi aset tetap
dengan kontrol persediaan fisik semua aset tetap. Jadi semua aset tetap harus diidentifikasi oleh manajer dan dapat bertanggung jawab untuk aset tetap yang berada di bawah kendali mereka agar lebih mudah dapat menggunakan seperti tag RFID untuk mengidentifikasi aset. Selain itu, kontrol pembatasan akses fisik ke aset tetap, langkah-langkah keamanan harus dilakukan untuk mengontrol mesin dan peralatan manufaktur karena agar tidak cepat aus, maka itu harus diganti sebelum benar-benar aus atau menyusut. Selanjutnya, performa buruk yang dapat dilakukan untuk kinerja yang buruk dengan kontrol pelatihan. Cara untuk mengurangi ancaman ini seperti pelatihan dan produktivitas secara keseluruhan yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kemampuan kinerja karyawan, karena dengan pelatihan, pengetahuan dan kemampuan semakin bertambah. Selanjutnya tentang investasi aset tetap yang kurang optimal yang dapat dilakukan dengan kontrol persetujuan yang tepat dan akuisisi aset tetap, termasuk penggunaan permintaan proposal untuk mendapatkan beberapa tawaran kompetitif seperti permintaan proposal atau RFP yang menentukan properti aset yang diinginkan dikirim ke setiap calon pemasok. Komite penanaman modal harus meninjau tanggapan dan memilih tawaran terbaik setelah pemasok dipilih. Akuisisi aset dapat ditangani melalui proses siklus pengeluaran reguler. Secara khusus, pesanan pembelian formal disiapkan, penerimaan aset didokumentasikan secara formal menggunakan laporan penerimaan, dan voucher pengeluaran digunakan untuk mengotorisasi pembayaran kepada pemasok. Selanjutnya, kehilangan persediaan atau aset tetap yang dapat dilakukan dengan kontrol pengamanan fisik seperti sistem pencegahan kebakaran dirancang untuk mencegah terjadinya bencana tersebut. Selain itu, kontrol asuransi yang mana seperti organisasi perlu membeli asuransi yang memadai untuk menutupi kekurangan dan menyediakan penggantian aset tersebut. Selanjutnya, tentang gangguan operasi yang dapat dilakukan dengan kontrol rencana, pencadangan dan pemulihan bencana seperti generator dan perangkat satu daya yang tidak pernah terputus harus diperoleh untuk memastikan bahwa peralatan dan mesin penting tidak kehilangan daya secara tiba-tiba, dan proses produksi yang penting dapat dilanjutkan sesuai jadwal. Perusahaan juga perlu menyelidiki kesiagaan bencana dari pemasok dan mengidentifikasi sumber alternatif untuk komponen penting. Selanjutnya yaitu akuntansi biaya. Langkah terakhir dalam siklus produksi adalah akuntansi biaya. 3 tujuan utama sistem akuntansi biaya adalah: 1. Menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja operasi produksi. Yang kedua, untuk menyediakan data biaya yang akurat tentang produk untuk digunakan dalam penetapan harga dan keputusan bauran produk. Yang ketiga, mengumpulkan dan mengolah informasi yang digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu proses. Sebagian besar perusahaan menggunakan biaya pesanan atau biaya proses untuk membebankan biaya produksi. Yang pertama yaitu biaya pesanan pekerjaan. Sistem biaya yang membebankan biaya ke bas produksi tertentu atau pekerjaan dan digunakan ketika produk atau jasa yang dijual terdiri dari item yang dapat diidentifikasikan secara terpisah. Misalnya perusahaan konstruksi menggunakan penetapan biaya berdasarkan pesanan untuk setiap rumah yang sedang dibangun. Yang kedua yaitu biaya proses. Sistem biaya yang membebankan biaya untuk setiap proses atau pusat kerja dalam siklus produksi dan kemudian menghitung biaya rata-rata untuk semua unit yang diproduksi. Penetapan biaya proses digunakan ketika barang atau jasa serupa diproduksi dalam jumlah massal dan unit diskrit tidak dapat dengan mudah diidentifikasi. Misalnya, pabrik mengakumulasi biaya yang terkait dengan berbagai proses seperti menumbuk, fermentasi primer, penyaringan, dan pembotolan dalam memproduksi batch jenis bir tertentu, dan kemudian menghitung total biaya unit rata-rata untuk produk itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, ancaman dan kontrol. Seperti yang diilustrasikan oleh kasus AOE, data biaya yang tidak akurat dapat mengurangi efektivitas penjadwalan produksi dan melemahkan kemampuan manajemen untuk memantau dan mengendalikan operasi manufaktur. Prosedur kontrol terbaik untuk memastikan bahwa entry data akurat adalah dengan mengotomatiskan pengumpulan data menggunakan teknologi RFID, pemindai kode batang, pembaca lencana, dan perangkat lainnya. Namun, data biaya yang akurat tidak cukup. Seperti yang ditunjukkan oleh kasus AOE, sistem akuntansi biaya yang dirancang dengan buruk salah mengalokasikan biaya ke produk dan menghasilkan laporan yang menyesatkan tentang aktivitas siklus produksi, yang keduanya dapat menyebabkan keputusan yang salah. Dua subbagian berikut menjelaskan bagaimana sistem penerapan biaya berbasis aktivitas dan metrik kinerja inovatif dapat mengurangi masalah ini. Yang pertama, peningkatan kontrol dengan sistem biaya berbasis aktivitas. Sistem biaya tradisional menggunakan basis yang digerakkan oleh volume, seperti tenaga kerja langsung atau jam mesin, untuk membebankan biaya overhead ke produk.
Penetapan biaya berdasarkan aktivitas dapat memperbaiki dan meningkatkan alokasi biaya di bawah sistem pesanan dan biaya proses. Tujuan mendasar dari penetapan biaya berdasarkan aktivitas adalah untuk menghubungkan biaya dengan strategi perusahaan. Sistem penetapan biaya berdasarkan aktivitas berbeda dari sistem biaya konvensional dalam 3 hal penting, yaitu yang pertama, sistem biaya berbasis aktivitas mencoba untuk secara langsung melacak proporsi yang lebih besar dari biaya overhead ke produk. Misalnya teknologi RFID dan barcoding, memfasilitasi pelacakan jumlah yang tepat dari bagian lain-lain yang digunakan dalam tiap produk atau tahap proses. Yang kedua, sistem biaya berbasis aktivitas menggunakan lebih banyak kumpulan biaya untuk mengakumulasi biaya tidak langsung atau overhead manufaktur. Sementara itu, sebagian besar sistem biaya tradisional menyatukan semua biaya overhead. Sistem penetapan biaya berdasarkan aktivitas membedakan 3 kategori overhead yang terpisah, yaitu overhead terkait batch, overhead terkait produk, dan overhead seluruh perusahaan. Yang ketiga, sistem biaya berbasis aktivitas mencoba merasionalisasi alokasi overhead ke produk dengan mengidentifikasi pemicu atau penggerak biaya atau cost driver. Pemicu biaya adalah segala sesuatu yang memiliki hubungan sebab akibat pada biaya. Selanjutnya yang kedua, peningkatan kontrol dengan metrik kinerja inovatif. Yang pertama, keluaran, ukuran efektivitas produksi. Keluaran menunjukkan jumlah unit barang yang diproduksi dalam periode waktu tertentu. Ini terdiri dari 3 faktor, yang masing-masing dapat dikontrol secara terpisah, seperti yang ditunjukkan dalam rumus berikut. Keluaran sama dengan total unit diproduksi per waktu pemrosesan dikali waktu pemrosesan per total waktu dikali unit yang baik per total unit. Kapasitas produktif menunjukkan jumlah maksimum unit yang dapat diproduksi menggunakan teknologi saat ini. Waktu pemrosesan produktif menunjukkan presentasi total waktu produksi yang digunakan untuk memproduksi produk. Dan hasil mewakili presentasi unit yang baik atau tidak rusak yang diproduksi. Selanjutnya, tindakan pengendalian kualitas. Informasi tentang biaya kualitas dapat membantu perusahaan menentukan efek dari tindakan yang diambil untuk meningkatkan hasil dan mengidentifikasi area untuk perbaikan lebih lanjut. Biaya pengendalian kualitas dapat dibagi menjadi 4 area, yaitu yang pertama, biaya pencegahan, terkait dengan perubahan proses produksi yang dirancang untuk mengurangi tingkat cacat produk. Yang kedua, biaya inspeksi, terkait dengan pengujian untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas. Yang ketiga, biaya kegagalan internal, terkait dengan pengerjaan ulang atau scrapping produk yang diidentifikasi sebagai cacat sebelum dijual. Dan yang keempat, biaya kegagalan eksternal, hasil ketika produk cacat dijual ke pelanggan, termasuk biaya seperti klaim kewajiban produk, garansi, dan biaya perbaikan, hilangnya kepuasan pelanggan, dan kerusakan reputasi perusahaan. Tujuan akhir dari kontrol kualitas adalah untuk melakukannya dengan benar pertama kali dengan membuat produk yang memenuhi spesifikasi pelanggan. Hal ini sering membutuhkan trade-off di antara 4 kategori biaya kualitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.